Bismillahirrahmanirrahim. Wa mawalah amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya, ada lemes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmadu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ila Allahi taubatan nasuha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyu wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa taba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa laqad qala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbanyaklah mencari perbekalan oleh kalian semuanya. Fa inna khairaz zad, sebaik-baik bekal at-taqwa, yaitu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala berfirman wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Di surat 15 surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka. Teruslah antum beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai datang kepada kalian al-yaqin. Dan Ibnu Abbas beliau mengatakan al-yaqin huwal maut. Yakin yang sejati itulah kematian. Teruslah beribadah kepada Allah sampai datang kepada kita kematian. Ini jemaah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah yang berkata Allah Subhanahu wa taala dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha. Ketahuilah bahwasannya amal-amal seorang anak Adam bi khawatimiha, tergantung amal terakhir sebelum ia dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasannya amalan kita yang paling dihitung, diperiksa oleh Allah adalah amal terakhir. Misalnya ada anak sekolah dari kelas 1 sampai kelas 5 nilainya jelek, standar. Pas kelas 6 jadi predikat yang terbaik. Maka yang terbaik itulah yang terakhir. Untuk melanjutkan ke SMA, SMP. Sebaliknya, ada seorang anak sekolah tuh rajin dari kelas 1 sampai 5 ranking 1 terus. Ranking 6 gak naik kelas. Kira-kira gimana, Pak? Innamal a'malu bi khawatimiha. Begitu juga amal ibadah kita. Nabi SAW bersabda, innamal a'mal, sesungguhnya amalan-amalan kita semuanya tergantung bi khawatimiha, tergantung amal kita yang terakhir ketika kita wafat. Dan para ulama salaf beliau mengatakan bahwasanya seseorang itu mati min haitsu adah, tergantung kebiasaannya. Ini yang ngeri jemaah. Seseorang akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai amal ibadah yang ia biasakan. Makanya jangan sekali-kali kita mempunyai kebiasaan amalan yang buruk. Amalan yang isinya bermaksiat kepada Allah. Karena orang itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal kebiasaannya. Ada orang yang rajin baca Al-Quran, meninggal dalam bacaan Quran karena itu kebiasaannya baca Quran. Ada orang yang meninggal dalam ngajar, sedang ta'lim meninggal nih Ustaz. Maka memang dia amal rutin yang istiqomah, dia ngajar. Ada seseorang yang qiyamul lail meninggal, berarti amal yang paling istiqomah yaitu qiyamul lailnya. Ada orang yang sedekah meninggal dunia, amal yang dia rutinkan sedekah. Sebaliknya jemaah, ada orang yang na'udzubillah meninggal sedang minum khamar. Karena khamar itu
hobinya. Ada yang meninggal di prostitusi, na'udzubillah, karena itu hobinya. Ada yang meninggal habis main futsal, emang hobinya main futsal. Ada yang meninggal apa tuh? Misalnya judi online, na'udzubillah, hobinya. Jadi innamal a'malu bikhawatimiha, bahwasannya amal-amalan kita tergantung di akhir amalan kita. Dan seseorang akan meninggal sesuai dengan adat kebiasaannya. Ini ya. Fa na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik jamaah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, Nabi alaihi salatu wasallam menggambarkan, fa wallahi la ilaha illa ghairuh. Jadi Rasul itu bersumpah kepada Allah, fa wallahi alladzi la ilaha illa ghairuh, demi Allah tiada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Wa inna rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta bainaha wa bainahu illa dhira' fasabaqa 'alaihi alkitab fa ya'malu bi'amali ahli nar fadakhala an-nar. Demi Allah zat yang aku tak ada padanya, ini Rasul bersumpah, ada seseorang la ya'malu bi'amali ahlil jannah, dia beramal dengan amalan-amalan penghuni surga jemaah. Dia rajin qiyamul lail, dia rajin beribadah kepada Allah, dia rajin taat kepada Allah, terus beribadah kepada Allah. Hatta bainaha wa bainahu illa dhira', seolah-olah itu surga tinggal sejengkal lagi, udah deket. Orang kalau melihat orang ini orang pasti ahli surga, tinggal sejengkal lagi, sejengkal. Di riwayatnya illa dhira', satu hasta, shibron, sejengkal. Fasabaqa 'alaihi alkitab. Namun Allah menentukan hal yang lain. Orang ini tidak istiqomah di akhir hayatnya. Fa ya'malu bi'amali ahli nar. Na'udzubillah. Orang ini karena dia bangga, aneh, wah amalnya udah banyak. Sholat aneh udah sering, aneh udah haji, aneh udah umroh, aneh udah kurban tiap tahun. Sesekali aneh nggak sholat, sesekalilah aneh pergi ke tempat maksiat, sesekali aneh berbuat zalim. Fayukhtamu bih, maka Allah berkata lain jemaah, orang ini karena teledor di akhir hayatnya, Allah tutup dengan amal ahli neraka. Fadakhala nar, maka orang ini wajib masuk nerakanya Allah. Jadi pentingnya istiqomah dalam amal saleh. Jangan ada kata ana amalnya udah banyak. Jangan seperti syaitan jemaah, ana khairum minhu, saya lebih baik, ana lebih mulia, nggak bisa. Di hati kita harus dibuat huwa khairum minni, kayaknya orang ini lebih baik dari ana, itu harus sih. Jangan sampai kita merasa ana khairum minhu, saya lebih baik darinya. Tapi dibalik, Al-A'raf ayat 13, syaitan berkata ana khairum minhu, saya lebih baik darinya. Mafhum mukhalafah dari ayat ini seharusnya kita berkata, saya amalnya masih sedikit, dosanya masih banyak, amalannya masih kurang. Jangan sekali-kali kita mengatakan ana sudah khatam Quran berapa kali, ana sudah sering bantu masjid, ana sudah sering berkurban, ana sudah sering umroh, ana pernah haji. Jangan. Tapi katakan dalam hati kita, saya ini amalnya masih sedikit, sehingga orang lain itu lebih baik daripada saya. Bisa dipahami sampai sini? Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar. Di sisi lain ada orang yang dia itu pelaku maksiat, ya, dosanya banyak, hatta bainaha wa bainahu illa dhira' au illa shibran, seolah-olah orang ini amalnya antara dia dan surga itu tinggal sejengkal antara dia dan neraka. Orang lihat ini, wah ini kayaknya orang ahli neraka, orang ini nggak pernah ke masjid, ini udah dia ahli neraka, seolah-olah orang ngomong kayak gitu semua. Fasabaqa 'alil kitab. Namun Allah menentukan hal yang lain kepada orang ini. Faya'malu bi'amali ahlil jannah.
maka dia di penghujung hidupnya merasa nyesel, takut kepada Allah, takut hisab Allah. Dia bertobat kepada Allah, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, fayuhtamu bih. Allah wafatkan dalam keadaan amal yang baik. Fadakhalal jannah. Maka dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud hadis ini, jamaah maka Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika ada saudara-saudara kita yang belum beribadah dengan baik, jangan kita hinakan, jangan kita cibir, jangan kita rendahkan. Siapa tahu orang ini seperti orang yang kedua, dia seolah-olah penghuni neraka, namun di akhir hayatnya dia bertobat kembali kepada Allah dan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Bahkan Nabi SAW bersabda, man ayyara mu'minan lam yamut qabla ayya'maluha. Jangan engkau menjelek-jelekan orang lain, jangan engkau buruk-burukkan orang yang sudah buruk. Bahwasannya seseorang tidak akan mati sampai dia melaksanakan dosa saudaranya yang ia jelek-jelekin. Nah, orang ini pernah korup, udah jangan jelek-jelekin, cukup antum yang tahu. Tetangga kita pernah berbuat ini, cukup antum yang tahu, kunci mulut baik-baik. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika ada anjing yang menggonggong di depannya, antum bayangkan anjing. Mohon maaf nih, jamaah. Ketika antum lewat depan rumah orang, ada anjing gonggong, nyalak gitu. Kira-kira kita jengkel nggak jemaah? Dasar lo anjing nggak punya apa gitu ya? Atau ditimpuk anjingnya sekalian atau gimana gitu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwasannya beliau ini la u'ayyiru kalban, aku pun tidak berani menjelek-jelekkan anjing yang menggonggong di depanku, karena aku takut Allah akan merubah anak seperti anjing adabnya. Ini jemaah. Jadi hadis ini menggambarkan bahwasannya ada seseorang yang dia beramal dengan amalan ahli surga, seolah-olah antara dia dan surga tinggal sejengkal. Namun Allah mengatakan hal yang lain. Allah tetapkan orang ini di akhir hayatnya beramal dengan amalan ahli neraka, maka orang ini masuk neraka. Intinya apa? Istiqomah dalam amal soleh. Jangan pernah merasa puas dengan amal yang pernah kita lakukan. Rasakan dalam diri kita, dosa ana lebih banyak daripada amalannya. Jangan seperti syaitan, ana khairu minhu, saya lebih baik daripada Adam. Memang benar, Adam dari tanah, syaitan dari api. Api lebih hebat daripada tanah. Tapi nggak kayak gitu. Salat antum lebih rajin ke masjid, jangan jelek-jelekin orang yang belum salat. Bacaan Quran antum udah bagus, jangan jelek-jelekin temen yang hafalannya masih bacaannya belepotan. Cukup antum yang tahu, diem, doa kepada orang tersebut, doakan. Kalau antum Allah diberikan kelebihan kepada kita, ucapkan sebagaimana ucapan Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah karunia Rabbku Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyabluwani aashkuru am akfur. Semua ini ujian dari Allah untuk mengujiku, aku ini jadi orang yang syukur atau orang yang kufur. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika kita melihat ada seseorang yang dia suka bermaksiat, belum kenal Allah, jangankan kenal sunnah, nggak kenal masjid, nggak sholat, nggak taat kepada Allah, istrinya masih begini, anaknya kayak gini, jangan jelek-jelekin, sudah. Siapa tahu orang ini seperti orang yang kedua, Allah tetapkan di akhir hayatnya dia beramal amalan ahli surga, dan Allah wafatkan orang tersebut dalam keadaan husnul khatimah. Ini jemaah ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang sahabat namanya Usairim ya, yang nama aslinya Amr ibn Thabit radhiyallahu anhu. Amr ibn Thabit atau Usairim ini sebelumnya non muslim. Dia non muslim. Bahkan dia memusuhi agama Allah Subhanahu wa ta'ala, benci banget dengan Islam.
Namun beliau di pagi hari masuk Islam. Di pagi harinya masuk Islam. Ya. Orang yang lain jelek-jelekin dia, ente dulunya kafir, pemabok, nyerang kita. Tapi dia tetap masuk Islam. Usyair ini lagi makan kurma jemaah. Ini pernah saya sampaikan. Makan kurma 3 biji. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Usyairim, ya Usyairim, syamamtu raihatal jannah fi Uhud. Wahai Usyairim, saya mencium bau surga di Uhud. Maka Usyairim ini lagi makan kurma, kurmanya ditaruh jemaah. Kemudian beliau mengatakan, "Lau akaltu hadhihi tamarat la hayatun tawilatun." Seandainya aku menghabiskan 3 kurma ini, hidup ini terlalu lama. Kurma makan berapa menit sih? 3 biji, 5 menit enggak nyampe. Artinya apa? Ini sahabat ya. Dia baru masuk Islam. Kemudian ikut berjihad dengan Rasulullah di Uhud, dan beliau dari 70 syuhada yang mati syahid. Ketika dia mati syahid, para sahabat yang lain nggak ada yang respect. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Usyairim lam ya'buddillaha walau marratan. Ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan Usyairim ini mati syahid? Dia kemarin musuh kita, baru masuk Islam tadi pagi, dan dia belum pernah sujud pada Allah, belum pernah menyembah Allah, belum sampai waktu zuhur beliau meninggal. Ya Rasulullah, apakah Usyairim ini engkau katakan syahid? Ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha. Nah ini coba hadisnya itu, bahwasannya Allah menutup seseorang itu amalannya tergantung di amal yang terakhir. Usyairim sehari yang lalu musuh kita, musuh kaum muslimin, pagi hari masuk Islam, dan dia cinta dengan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah ngajak perang, kurma yang ada di tangannya diletakkan, mengikuti jihad dengan Rasulullah. Dan beliau wafat jemaah? Sebelum Sebelum sholat zuhur. Makanya sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dia mati syahid? Bagaimana dia kok mendapatkan jaminan surga darimu wahai Rasulullah, belum pernah jidatnya nempel tanah beribadah padamu? Maka Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal-amal seseorang tergantung yang terakhir. Jadi antum bayangkan, sahabat ini sebelumnya Usyairim ini musuh Allah. Ya seperti tadi, dia udah dicap ahli neraka, tapi masuk Islam di akhir hayatnya. Menit-menit terakhir sebelum wafat, beliau mati dalam keadaan mati syahid. Ya, beliau ini diriwayatkan itu berperang dengan Abu Sufyan. Ya, kemudian kalah dari Abu Sufyan. Ini jemaah, ini Usyairim. Di sisi lain jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, dalam perang Uhud ini para sahabat paling banyak berguguran ya, paman Rasul, sahabat-sahabat Rasul, hampir 75 sahabat. Yang kedua adalah sahabat Handhalah. Pernah ya dengar kisah Handhalah? Pernah dengar Syekh Fauzan Handhalah? Belum. Handhalah ini juga sama, namanya dikenal dengan Ghassalul Malaikah. Satu-satunya sahabat yang langsung dimandikan oleh malaikat. Beliau juga meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi Handhalah ini pengantin baru juga. Kayak Ustadz Ali nih misalnya. Kalau pengantin baru diajak perang, kira-kira berangkat apa enggak? Enggak. Masih punya istri baru kan, pasti ya Rasulullah, izin dong anda gak ikut perang Uhud. Kenapa ente? Karena baru nikah nih, baru sebulan. Ini Handhalah tidak jemaah. Handhalah tidak. Handhalah baru nikah. Ya. Kemudian beliau mendengar ajakan Rasulullah seperti dengan Usyairim tadi untuk perang Uhud, sama persis. Handhalah itu malamnya biasa ya, malam pertama gitu kan. Bayangkan malam pertama jemaah. Ya. Malam pertama dan beliau belum mandi besar. Kemudian Rasul bersabda kepada Handhalah, ya Handhalah, syamamtu raihatal jannah fi Uhud. Wahai Handhalah,
ana mencium bau surga di Uhud. Yuk berangkat. Kira-kira kalau pengantin baru gimana? Oh, enggak Ustaz. Enggak ya Rasul, ana belum mandi besar, istri baru malam pertama, berat deh nih Rasul. Enggak, kata Hanzalah, labbaika ya Rasulullah, ana ikut wahai Rasulullah. Istrinya manggil, wahai suamiku, antum belum mandi janabah, belum mandi junub jemaah. Enggak sabar Hanzalah, la, enggak perlu, khalas, ana ikut Rasulullah SAW. Betul jemaah. Hanzalah berjihad sama di perang Uhud tahun 3 Hijriah, tanggal 15 Syawal ini, habis lebaran lagi kan ya. Kita berapa Syawal ini ya, udah Dzulhijjah. Ini jemaah, Hanzalah ikut perang jemaah. Sama jemaah, terbunuh Hanzalah radhiyallahu anhu dalam perang Uhud. Maka Nabi alaihi salatu wasallam nangis jemaah. Bayangkan anak muda baru menikah, belum mandi besar, ikut Rasulullah SAW. Jadi para sahabat itu luar biasa. Kalau udah perintah Rasul, sami'na wa ata'na. Gak ada ngomong nanti dulu Rasul, anak punya ini, enggak. Ini anak-anak muda jemaah. Sami'na wa ata'na. Kita taati, kita ikuti, kita dengarkan. Maka Hanzalah, Rasulullah SAW mengatakan para sahabat bahwasanya Hanzalah ini gak perlu antum mandikan. Karena Hanzalah itu ghassalahul malaikah. Ana melihat malaikat langsung memandikan Hanzalah. Mandi junub jemaah. Ini jemaah. Karena sahabat bingung nih, ya Rasulullah, orang yang mati syahid dalam perang kan nggak perlu dimandikan, tapi Hanzalah belum mandi besar ya Rasul. Apa harus kita mandikan? Enggak. Malaikat sudah memandikan Hanzalah. Jadi husnul khatimah jemaah. Di sisi lain jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang tabi'in namanya Abdah ibnu Abdurrahim. Abduh ibnu Abdurrahim. Beliau ini hafidhul Quran, hafal Quran, salah satu ulama mujahidnya para tabi'in. Ini sebaliknya, su'ul khatimah. Terkenal dengan alim, bacaan Qurannya sangat terkenal di kalangan tabi'in. Sehingga Imam Mujahid mengatakan dia salah satu Imamul Qura, salah satu pimpinan pembaca Quran. Namun beliau jemaah meninggalnya su'ul khatimah. Apa yang terjadi? Suatu hari kaum muslimin melakukan ekspansi di Roma. Kemudian Amirul Mukminin Khalid bin Walid memerintahkan Khalid bin Walid, seorang tabi'in, memerintahkan dia untuk apa? Azan di menara. Ketika azan selesai, ada seorang Nasraniyah, wanita Nasraniyah cantik ya. Kemudian dia terpikat. Akhirnya PDKT lah istilahnya. Pengen menikahinya. Tapi wanita ini, Nasraniyah ini imannya kuat. Kalau entau mau menikahi anak, ya, antum harus masuk agama aneh. Akhirnya beliau masuk agama Nasrani. Kemudian baru mau malam pertama, beliau naik di atas rumah. Kemudian rumahnya ini cukup tinggi. Akhirnya terjatuh, terperosok, mati dalam keadaan murtad sebelum berhubungan dengan istrinya. Na'udzubillah. Jadi intinya kita harus merawat iman kita, Islam kita, sampai Allah menjemput kita. Jangan ada rasa puas beribadah, jangan ada rasa cukup dalam menuntut ilmu, jangan ada rasa saya amalnya udah banyak. Jangan terus merasa dosa kita lebih banyak, amalan kita masih sedikit, sehingga kita semangat untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya, ini jemaah maka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh orang-orang yang su'ul khatimah dan husnul khatimah. Dan di riwayat lainnya udah jelas, ini hadis riwayat Bukhari. Ada seseorang yang membunuh 99 orang. Kemudian orang ini mendatangi seorang rahib. Rahib itu pendeta Yahudi. Ali taubatun, Anu udah membunuh 99 orang, apakah saya boleh bertobat? Maka
Maka rahib itu mengatakan, la taubatalah, ente nggak bisa taubat nih, dosa ente gede banget, 99. Orang ini jengkel, rahibnya pun dibunuh, sempurna 100. Kemudian orang ini mendatangi lagi seorang alim, ali taubatun, apakah anda bisa bertobat? Anda udah membunuh 99 orang, ditambah satu lagi rahib, jadi 100. Apakah anda bisa tobat? Maka orang alim mengatakan, kalau antum pengen tobat, hijrah dari kampung antum ke negeri tersebut, karena di sana ada orang-orang soleh, di sana ente bertobat. Orang ini akhirnya pergi dari kampungnya, sampai perjalanan meninggal dunia, cuma belum sampai ke negeri yang dia tuju. Maka turun dua malaikat, malaikat neraka dan malaikat surga, berebut. Malaikat neraka mengatakan, orang ini harus masuk neraka, orang ini membunuh 100 orang dan tobatnya belum sampai ke negeri yang ia tuju. Malaikat rahmah mengatakan, dia masuk surga, dapat ampunan Allah, karena dia sudah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni semua dosa. Maka terjadilah perdebatan antara dua malaikat ini. Maka Allah Ta'ala berfirman, ukur jarak yang paling dekat, tempat dia bermaksiat atau tempat dia akan taubat. Ketika diukur jemaah, tempat kedekatnya taubat itu lebih dekat daripada tempat pernah dia bermaksiat membunuh 99 orang. Maka Allah ampuni dosa-dosanya. Ini jemaah Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menganjurkan kita untuk memperbanyak doa dalam sujud kita. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ini doa, jangan lupa, karena kita nggak tahu kita ini meninggalnya dalam su'ul khatimah atau husnul khatimah. Tugas kita dari hadis-hadis yang kita sebutkan, yang pertama, istiqomah dalam amal soleh sampai Allah jemput kita. Sebagaimana firman Allah tadi di surah 15 ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Terus beribadah kepada Allah sampai kapan? Sampai Allah jemput kita, itu baru istirahat. Jadi mukmin itu kapan istirahatnya dari ibadah? Sampai Allah jemput kita. Ini baru kita istirahat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah dalam sekarat saja masih sholat berjamaah. Saya ulangi, Rasulullah SAW dalam kondisi sakit yang begitu parah, dari hari Jumat Rasulullah sakit, Sabtu, Ahad, Senin, Rasulullah meninggal di hari Senin. 4 hari itu Rasul nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Kita baru pusing dikit udah nggak ke masjid, gatal-gatal panu udah nggak ke taklim. Ini repot ini. Ini Rasulullah jemaah, yang beliau pasti akan masuk surga, yang pemilik syafaat, orang yang pertama akan buka pintu surga saja kayak gitu ibadahnya. Bagaimana dengan kita? Apalagi yang mengatakan cukup ibadah dalam hati. Wah, ini parah. Rasulullah enggak, cuma 4 hari Rasulullah sakit. Di hari Senin beliau wafat. Beliau ini tetap sholat berjamaah dan dipapah, digendong jemaah. Sehingga beliau memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam pengganti beliau. Ini jemaah, Rasul nggak ketinggalan untuk sholat berjamaah. Rasul berpesan kepada sahabat yang lain, ummati as-salah, ummati as-salah. Wahai Ali bin Abi Thalib, menantuku, sepupuku, tolong cek umatku, sholat berjamaahnya bagaimana? Sholat berjamaahnya bagaimana? Maka Rasulullah nggak dalam kondisi sekarat yang dipikirkan sholat. Karena sholat ini perkara paling berat. Paling apa Pak? Paling berat. Anda sampaikan surat Maryam surat 19 ayat 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wattaba'u syahawat. Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Nanti itu generasi terakhir. Kita itu generasi terakhir. Generasi, kalau salaf itu pertama, khalaf itu terakhir. Adha'u salah. Kaum muslimin nanti banyak yang menyia-nyiakan salat di situ. Semua amalan itu tergantung salat kita, Pak. Salat itu ibaratnya tiang agama.
Kalau nggak ada tiang, bangunan nggak akan jadi. Sholat itu sebagaimana wadah. Kalau antum beli apapun nggak ada wadahnya, nggak akan kita bawa. Puasa nggak ada wadahnya, nggak akan kita bawa di hadapan Allah. Sedekah nggak ada wadahnya, sedekah itu nggak akan jadi pahala. Karena nggak ada wadahnya, nggak ada tempat untuk amal-amal kita. Antum baca Quran, sholatnya nggak ada, ya nggak kebawa. Bacaan Quran kita, sedekah kita, hajinya, umrohnya, kurbannya pun nggak akan menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena menyanyiakan sholat, nggak jadi pahala. Mau dia kurban 1000 sapi tapi nggak sholat, nggak jadi pahala di hadapan Allah. Mau dia umroh 10 kali setiap tahun mungkin, haji mungkin, tapi dia nggak sholat, nggak jadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sia-sia semuanya di jemaah ya. Yang paling penting jangan pernah kita tinggalkan sholat. Semales apapun, seburuk apapun akhlak kita, sejelek apapun dosa-dosa kita yang banyak, jangan pernah tinggalkan yang namanya sholat. Karena sholat itu pegangan terakhir kita. Hablum minallah, habl, pegangan kita, tali kita. Kalau tali itu putus, selesai. Itu sholat. Jangan. Innamal a'malu bi khawatimah. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Yang pertama, agar kita husnul khatimah, terus konsisten beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sesuai dengan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, jangan merasa amal kita banyak. Jangan pernah merendahkan orang lain yang amalnya masih sedikit. Ya. Dan yang ketiga, yang perbanyak berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Dan yang terakhir, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami memohon kepadamu kematian yang baik. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari su'ul khatimah, kematian yang buruk. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah menjauhkan kita dari kematian su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, masih ada 3 menit lagi. Ada pertanyaan dari jamaah? Tidak ada? Tidak ada? Gak ada? Tayyib, kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.